Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seminar pertemuan kelima. Hari ini kita akan bahas mengenai teknik penulisan deskripsi objek penelitian. Bagi yang mengambil pola perancangan, maka ini ada di bab 2. Buat yang mengambil pola pengkajian, ini ada di bab 3. Kita mulai. Bagaimana caranya mengolah hasil data literatur? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi ini adalah pertama, mengolah data gimana sih dari hasil literatur, kemudian bagaimana mengembangkan hasil tinjauan pustaka gitu ya. Tinjauan pustaka sekali lagi bukan hanya dari literatur aja, tapi juga dari literatur bentuknya film, rekaman suara, ya itu masuknya tinjauan pustaka. Bagaimana mengolah hasil data observasi, juga teman-teman yang udah observasi gimana gitu ya. Hasil studi lapangan kerap membuat peneliti kebingungan karena data ternyata berbeda atau banyak banget atau sedikit banget di lapangan. Tapi dengan demikian ya harusnya ini bisa dibahas. Buat yang datanya sedikit, maka kita bisa menggabungkan hasil observasi dan wawancara. Nah, buat yang datanya banyak nih, literaturnya ternyata banyak. Gimana caranya kita membagi-baginya? Nah, itu sekali lagi kita tentukan namanya positioning. Fokusnya mau kemana sih media kita? Arahnya ke situ. Kalau udah ketemu positioningnya, maka kita saring lagi literatur kita berdasarkan kebutuhan media. Tuh ya, harus positioning. Kenapa harus sesuai dengan positioning tadi? Supaya tidak melebar kemana-mana dan fokus pembahasannya tepat gitu ya, tajam. Nah, ini supaya memudahkan kita mengerjakan objek kita, maka harus dikelompokkan data yang terkait positioning, data yang sedikit tapi terkait positioning, data yang tidak terkait dengan positioning. Kan ada ya teman-teman yang mengambil misalnya objeknya tentang profil gitu. Nah, profil tokoh pahlawan. Nah, selama tokoh pahlawan itu hidup, nggak mungkin semuanya itu kita mau ambil. Ada pembabakan yang penting aja, misalnya tokoh pahlawan revolusi gitu ya. Nah, kita mau ngambil pas saat revolusinya, masa kecilnya, masa remaja, atau misalnya pahlawan revolusi di dalam perspektif keluarga. Itu macam-macam. Itulah pentingnya positioningnya. Nah, jadi yang bahan yang kita ambil yang terkait dengan kebutuhan kita aja. Bagaimana mengolah data mengembangkan hasil wawancara? Sekali lagi, kalau positioningnya kita udah dapet, maka dalam wawancara pun kita bisa sesuaikan pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau tadi ya contohnya pahlawan revolusi gitu, misalnya kita mau mengambil masa kecilnya pahlawan revolusi, berarti di dalam wawancara yang kita gali adalah yang masa kecil itu gitu. Kita tanya keluarganya, kita tanya ahli-ahli, kita tanya orang yang sudah pernah meneliti ya, gimana masa kecilnya, apa yang membentuk jiwa nasionalismenya, bagaimana beliau itu diasuh dalam keluarga. Jadi positioning itu akan menentukan juga hasil atau draft pertanyaan dalam wawancara. Hasil wawancara dengan narasumber kerap kali membuat penelitian kesulitan untuk merangkum jawaban-jawaban, sehingga tidak jarang semua pendapat dimasukkan. Ya itu dia ya, makanya kalau udah ketemu nih positioningnya, maka di dalam draft pertanyaan juga akan lebih fokus, jadi nggak kemana-mana. Ya, dalam mengolah hasil wawancara bisa disusun secara kutipan langsung atau parafrase atau ikhtisar penulisan. Baiknya, saran saya, ketika kita menulis karangan ilmiah, hasil wawancara itu ditulis dalam bentuk kalimat tidak langsung. Nah, apa bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Kalau kalimat langsung, maka menggunakan tanda petik. Ya, tanda petik misalnya gini. Menurut Lisa, kata Lisa, koma, tanda petik, buatlah draft pertanyaan, koma, petik lagi. Itu namanya kalimat langsung. Jadi biasanya kalau kalimat langsung ada pernyataan yang diapit dalam kata tanda petik. Nah, kalau dalam kalimat tidak langsung itu tidak begitu. Jadi kalimatnya jadi begini. Menurut Lisa, mahasiswa diminta untuk membuat draft pertanyaan gitu. Jadi kalau dalam penulisan ilmiah saya sarankan pakainya jarang sekali yang menggunakan kalimat langsung. Jadi kalimatnya tuh tidak langsung, rata-rata tidak langsung.
Nah, ini juga ada contoh bab 2A buat perancangan. Ini teman-teman sebetulnya udah pada ngerjain ya waktu di kelas Math ya. Nah, ini juga ya untuk pengkajian itu ada di bab 3. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Oh, jangan lupa juga urutan penomoran. Ini penting sekali, banyak teman-teman yang lupa ya. Penomoran. Oke. Nah, baik teman-teman, ini contoh-contoh aja, silakan dipelajari. Nanti kalau sudah dipelajari kita bisa diskusi melalui grup. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.